Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, saya Riris Dehadatul Aisy. Saya mahasiswa Hubungan Internasional dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Kali ini, saya akan mendiskusikan tentang perubahan iklim dan korelasinya dengan dunia hubungan internasional. Oke, so let's start. Nah, teman-teman, ketika mendengar frasa perubahan iklim, apa yang pertama kali terpikirkan? Apakah itu banjir, kekeringan, atau berita bahwa suatu kota akan tenggelam suatu saat nanti? Ya, semua itu tidak ada yang salah karena apa yang telah saya sebutkan merupakan dampak dari perubahan iklim. But exactly, what is climate change? Nah, mengutip dari website resmi United Nations, perubahan iklim ini mengacu terhadap perubahan suhu dan perubahan pola cuaca dalam jangka waktu yang sangat panjang. Perubahan iklim sangat mungkin terjadi secara alami, tetapi sejak adanya revolusi industri pada tahun 1800-an, aktivitas-aktivitas manusia seperti penggunaan mesin dan penggunaan bahan bakar fosil merupakan penyebab utama adanya perubahan iklim. Nah, perubahan iklim ini tidak hanya dialami oleh suatu negara, tetapi seluruh makhluk hidup yang ada di bumi akan merasakan dampak dari perubahan iklim. That is why perubahan iklim menjadi isu yang sangat penting untuk diperbincangkan di dalam dunia hubungan internasional. Dalam diskusi kali ini, saya akan mendiskusikan tentang alasan apa saja sih perubahan iklim ini menjadi isu yang sangat penting, dan juga apa saja international actions atau aksi internasional yang telah dilakukan. Oke, so mari kita masuk ke pembahasan. Jadi, alasan mengapa bahwa perubahan iklim menjadi isu yang sangat penting adalah karena perubahan iklim ini telah masuk ke dalam kategori ancaman non-tradisional. Perubahan iklim telah menjadi sebuah ancaman bagi manusia, exactly, sebuah ancaman yang mengancam eksistensi atau mengancam kelangsungan hidup manusia di masa yang akan datang. Nah, menurut para akademisi dari Erasmus University Rotterdam, jadi menurut mereka ini perubahan iklim itu akan berdampak terhadap naiknya temperatur bumi. Nah, ketika temperatur bumi naik, maka hal ini akan berdampak terhadap curah hujan yang turun, yang akhirnya akan menyebabkan kekeringan yang berkepanjangan. Nah, kekeringan merupakan mimpi buruk bagi manusia, karena apabila terjadi kekeringan yang berkepanjangan, maka flora dan fauna berangsur-angsur akan punah, dan stok makanan yang tersedia di alam berangsur-angsur akan habis. Nah, manusia ini akan dihadapkan dengan musibah krisis pangan. Manusia tidak bisa hidup tanpa adanya makanan, karena itu merupakan satu-satunya cadangan energi atau sumber energi kita. Maka dari itu, hal inilah yang mengancam eksistensi atau yang mengancam keberlangsungan hidup manusia di masa yang akan datang. Lalu, apa saja sih international action yang telah dilakukan? Nah, jadi sejak tahun 1979, negara-negara telah berdiskusi di dalam suatu konvensi, yaitu Konvensi Iklim Jenewa, membahas tentang permasalahan pemanasan global. Nah, pemanasan global ini merupakan salah satu penyebab dari perubahan iklim. Lalu pada tahun 1990, kembali di Jenewa, negara-negara membahas tentang isu perubahan iklim. Lalu akhirnya pada tahun 1992, PBB ini mengeluarkan sebuah konvensi, yaitu Framework Convention on Climate Change, yaitu exactly United Nations Framework Convention on Climate Change. Nah, selain aksi-aksi yang dilakukan oleh negara seiring dengan perkembangan di dalam dunia hubungan internasional dan aktor pun bertambah, akhirnya kita dapat melihat beberapa aktivitas dari organisasi internasional yang dalam kategori non-negara seperti Greenpeace misalnya, dan juga ada beberapa aktor individu yang lainnya yang menggaungkan dan menyuarakan kepada seluruh manusia bahwa ayo kita harus menjaga bumi agar dampak dari climate change ini tidak semakin buruk dan kita bisa menjaga eksistensi kehidupan manusia. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa climate change merupakan sebuah ancaman yang patut diperbicarakan karena climate change dapat mengancam kehidupan manusia, dan juga terdapat beberapa international action yang telah dilakukan di tingkat negara maupun di tingkat organisasi dan individu. Nah, sebagai manusia yang hidup di bumi, mari kita jaga bumi kita, mari kita minimalisir dampak dari climate change for a better life and for a better future. Terima kasih. Saya Riris Dehadatul Aisy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.